Karena saya ngapain mempertanggungjawabkan hobi tapi begini cara mainnya, yang akhirnya di sana saya ditanyain ngapain ada di situ. Kemudian saya nggak usah, saya kerja aja saya bilang. Tapi kata dia bersih kalau basket kata dia. Bener ya saya bilang. Gak mau tuh saya kayak bayar apa, gak mau saya bilang. Dan emang terjadi emang kalau basket yang sepenglihatan saya tidak ada seperti itu. Tapi kalau bola? Caur. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia yang mengalahkan jebret. Kami lebih bagus daripada Regista, kami juga di atas Just Talk baik membership maupun non-membership. Kami juga lebih bagus daripada Fantasista, Pandit Football, tulisan-tulisan olahraga daripada Ainur Rohman. Kami pun lebih bagus daripada FIFA Goal. Ada Oki di situ tapi tetap tidak ngangkat dibandingkan kita. Kami juga lebih bagus daripada website PSSI. Kami lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia. Kami lebih bagus daripada pembinaan usia muda Indonesia. Kami lebih bagus daripada rebut-rebutan pemain antara klub dan juga timnas. Kami lebih bagus daripada stadion-stadion yang ada di Indonesia. Kami juga... Itu bagus-bagus, ada yang bagus ada yang enggak lah. Ada yang bagus ada yang enggak kalau itu. Iya, tapi kami lebih bagus. Oke. Iya kan? Regulasi. Kami lebih bagus daripada regulasi 5+1 pemain asing. Kami juga lebih bagus daripada Exco. Kami Kepanjang Afif Safi dan Run Sport. Kami lebih bagus daripada Run Sport. Kami juga lebih bagus daripada Persipan Pandeglang. Dan terutama, jangan, ini mitra sekarang mitra. Persipan Pandeglang mitra. Aman bos. Oke, iya. Kali ini kedatangan siapa? Kita hari ini kedatangan, ini orang saya tidak akan lupa orang ini. Wah ada cerita nih. Ya, Oh iya, ada karena cerita. orang ini yang pertama kali membuat saya tahu bahwa sutradara itu marah kayak bagaimana. Orang ini manusia nih. Orang ini? Ah. Iya. Jadi lu udah punya kenangan sama orang ini ya? Iya. Oke. Saudara marah gimana? Hah? Gimana? Iya, Anda lupa mungkin ya. Waktu terbang Tar dulu, perkenalkan oh, dulu iya. lah. Oh iya, kita kenalan dulu. Iya, boleh. Oke, kalau begitu kita langsung sambut saja Ya. dia Baimu. Gitu. Yang mana? Terbang di gereja. Apa film terbang? Film Iya, terbang. Film terbang. Oh. Di gereja. Oke. Kita lagi syuting nikahan Dion sama Kalaura. Anda main game. Nah terus. Di samping saya. Aduh. Yang dimaki-maki Fajar Nugros kan saya. Iya. Oh. Oh disangkanya lu yang main game. Itu Iya, apa-apa taruh itu. Kalau nunjuknya kalau nih. Santai aja. Beliau santai aja. Santai. Saya sama Jekyll yang gimana nih. Oh, lu sama Jekyll dimarahin. Iyalah. Karena kameranya di kita. Tapi tangannya di sebelah dia. Mbak Imong main game. Iya. Santai. Mobile Legend. Iya. Tapi habis itu kita disamperin. Ayo merokok dulu. Yes. Begitulah Bapak Fajar Nugros ya. Filmnya tayang. Tayang dong. Tayang lah, kurang ajar juga. Parah banget. Parah banget. The best. Oh the best itu. Soalnya dia ke Lukman Sardi ngaku dia aktor terbaik. Gak ada yang ngaku Wih. begitu di dunia ini ya. Anda fitnah-fitnah Iya. aja. Iya. Lama-lama aku tarik juga nih ke rambut Anda ya. Gak ada fitnah semua nih. Gimana bang? Waktu syuting sama Mat dulu. Orang Kita gak satu scene. satu scene gereja itu. Gereja dulu. Iya. Attitude-nya Aku. gimana? Attitude. Ya orang ngaku film pertama gimana mau attitude buruk. Ya pasti dia dong. Pasti santai dong. Pasti baik dong. Oh Iya. baik sekali. Oh itu film pertama ya? Film pertama aku tuh. Langsung sama kakak Baim. Wong scene awalnya gereja itu. Iya. Wah iya gila banget itu Baim Wong, Dion Wiyoko. Yoi, Laura Basuki, Marcel Darwin. Aktor besar semua. Eric Estrada. Manusia Jawa yang lupa kejawaannya itu. Iya. Oke, tapi Bang Baim sekarang kan agak menahan diri dari dunia perfilman ya. Artinya tidak seperti dulu. Wah Iya, dulu iya. kan Jakarta Undercover, Iya. terbang itu Iya, berurutan iya, terus iya, tuh. iya. Nah sekarang itu lebih fokus ke apa? Kita lihat kadang di YouTube olahraga gitu. Apa yang mau ditekuni apa Bang? Masih sih film terakhir masih ya. Berbalas saja masih. Cuman emang mau syuting yang yang suka aja. Pilih-pilih, Lari dipilih. passion aja ya. Yang bagus lah. Oh, oke. Bagus lah gitu ya. Bagus. Ya bagus lah gitu. Yang bagus lah. Iya. Tapi di dunia olahraga juga abang sekarang lagi giat-giatnya. Basket sih sebenarnya. Lagi di basket. Udah berapa lama ya? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Kenapa memilih basket? Karena emang suka basket satu. Yang kedua juga
Pas banget emang Satria Muda dari dulu tuh salah satu yang terbaik. Habis itu tiba-tiba dikasih kepercayaan ya sudah ambil. Emang dari dulunya udah itu juga ya, udah ngeliat Satria Muda dari waktu muda. Dulu tuh Aspak, habis itu Satria Muda. Bang Baip tuh ngikutin basket Indonesia dulu apa luar negeri dulu sih? Luar negeri. Pas saya masuk sini sebenarnya masih agak buta mengenai basket Indonesia ya, siapa pemainnya, rulesnya seperti apa. Kita tuh takut sebenarnya kalau misalkan bicara olahraga tuh kayak ini sebenarnya sebersih itu atau enggak. Karena pernah ditawarin juga di bola. Oke. Tapi karena bola untungnya saya nggak terlalu tahu mengenai bola. Jadi nggak pernah mau kalau misalkan dikasih kepercayaan cuman di depan abis itu ya begitu-gitu aja, ngerti nggak? Pengennya ada kontribusi dan merubah apa yang harus dirubah gitu loh. Kalau di basket berarti kontribusi ya, bukan cuma covernya aja ya. Gimana caranya emang basket itu seperti dulu. Kalau sekarang kan dia awarenessnya lumayan kurang ya sebenarnya. Nah ya kemarin udah bilang sama Mbak IBL juga, sama Satria Muda juga gimana. Ini bukan mengenai Satria Muda sebenarnya, tapi lebih ke basketnya. IBL-nya harus awareness-nya harus dikembangin lagi, bukan hanya Jakarta aja, di seluruh Indonesia. PR-nya lumayan banyak dan harus ada orang yang passion yang mau mengeluarkan uang sebenarnya, karena nggak bisa. Ya branding nggak akan berjalan tanpa uang ya sebenarnya, harus ada bakar duitnya. Tapi tujuannya jelas, tujuannya harus mengembangkan. Menurut abang sekarang basket hanya terpusat di Pulau Jawa ya? Malah terlalu sempit sebenarnya. Terlalu Jakarta ya? Terlalu sempit banget, terlalu sempit banget. Tidak, dulu tuh kita masih dengerin kayak ada 3-on-3 di mana, streetball di mana, komunitas ada. Sekarang jarang sekali, jarang sekali. Nah itu sih yang sebenarnya harus digabungin. Waktu itu ada meeting pemilik semuanya ya dalam satu meja gitu. Itu pertama kali saya meeting besar sama IBL juga. Yang saya bilang sama pimpinannya juga, ini bukan masalah siapa profit sekarang, gimana caranya membesarkan basket itu sendiri. Tapi emang benar ujung-ujungnya pasti angka ya. Tapi saya selalu bilang sama mereka kalau emang mau ngembangin sesuatu ya harus memang kitanya willingness untuk Berdarah. iya gitu loh. Tergantung ya tapi gini loh, di Indonesia tuh bingung bro. Ya kayak Citaim waktu itulah. Kita itu mau ngembangin dengan uang sendiri untuk Indonesia, duitnya buat mereka. Cuman terkadang apa yang kita terlalu banyak orang dengan negative thinking ya. Seperti kita mau mengambil sesuatu, padahal tujuannya tidak seperti itu. Tapi balik lagi Indonesia seperti itu. Saya hanya bilang, ya mudah-mudahan niat kita ditulis aja deh. Tapi baliknya malah seperti saya mengambil hak itu bingung menurut saya. Saya tidak pernah, waktu itu saya sempat ngomong ini di forum besar di mana, waktu itu ada peluncuran buku Bamsud ya. Pertanyaan itu bonus demografi di orang milenial. Saya sampai googling dulu bonus demografi apaan, saya bilang kan mules juga nih kita harus ngomong atau apaan. Tiba-tiba dia orang yang produktif lebih banyak daripada orang yang tidak produktif. Akhirnya saya pas bicara, saya membicarakan saya. Sekarang kalau misalnya kita banyak orang produktifnya, mereka itu terlalu banyak pikiran kreatif. Terlalu banyak ide, gimana cara menampungnya. Contohnya saya bilang, demi Allah nih saya bilang, saya tidak mau mengungkit ini lagi. Tapi itu salah satu yang saya lakuin untuk negara, duitnya duit saya, tidak mengambil keuntungan sedikit pun, baru mau jalan buat negara tapi sudah seperti itu saya bilang. Buat saya bukannya, itu baru bicara saya, apalagi kita bicara orang yang produktif banyak banget. Gimana cara pemerintah mengembangkannya. Ya. Atau menghandle lah. Iya itu, dan itu terlalu banyak lah. Buat saya masuknya saya di basket, mudah-mudahan ya perubahan itu ada, itu doang. Tapi itu tujuannya memang basket karena suka basket. Atau kayak gemes aja gitu, kayak ini basket belum sebesar sepak bola atau basket belum sebesar badminton mungkin. Pertama pasti suka, pertama suka karena kan saya nggak terlalu tahu ya basket Indonesia seperti apa. Akhirnya saya menyelami, tahu sendiri. Akhirnya sekarang sudah tahu. Seluk-beluknya. Maksudnya kenapa tidak berjalannya, kenapa dia stagnan. Terlalu kompleks sebenarnya, balik lagi ke basketnya itu sendiri sih. Bahkan waktu itu saya pernah datang ke luar negeri, waktu itu ada NBA apa gitu ya.
Bahkan direkturnya pernah ngomong sama saya, dia bilang gimana caranya saya bisa ngembangin basket NBA di Indonesia, kata dia. Dia bilang seperti itu. Karena Indonesia untuk basket di 10 ke bawah, kata dia. Nomor satunya ada China, ada pokoknya 31 China, Filipina sama US ya. Jadi di situ aja saya selalu mikir, iya ya, saya bilang dia aja menanyakan hal yang sama gitu loh. Apa yang saya bisa lakuin buat Indonesia? Dia aja bilang seperti itu. Jadi kan sebenarnya dukungan itu ada, tergantung dari kitanya, pemerintahnya bagaimana. Kalau secara klub, kalau kita kan pernah beberapa kedatangan pemilik klub sepak bola ya, Bang Baim. Mereka bilang bahwa untuk profit kita sudah pastikan tidak ada profit dalam menggelar satu musim nih. Bahkan kita kadang di setengah musim udah boncos. Di akhir-akhirnya ya pakai duit-duit yang ada lah gitu. Walaupun sponsornya udah bejibun di jersey itu. Nah, aku pengen tahu kalau di basket hampir sama atau basket lumayan bisa selamat tuh. Pemainnya lebih sedikit nih daripada sepak bola kan, dia harus menggaji 20-an lebih pemain. Main antar pulaunya juga. Staffnya juga lebih sedikit pastinya gitu. Tapi masalahnya di basket juga supporternya juga sedikit. Nah itu gimana, profit apa enggak nih? Kalau bola itu masih ada home away. Home-nya itu dia itu profit. Pasti orang fanatiknya dia nonton. Basket susah. Itu dia. Susah dan tidak sebesar stadion bola. Kalau dibilang minus atau kayaknya sih semuanya kayaknya. Kalau semuanya minus gimana nih? Jadi orang-orang yang ya saya juga terima kasih sih waktu itu juga di meeting besar itu saya bilang kalian orang-orang hebat, saya bilang yang mau berdedikasi di basket ya padahal udah tahu as a profit emang dari mana. Balik lagi ke IBL-nya, balik lagi ke sistem gimana caranya ini jadi profit ya. Kita sebenarnya angka sudah jelas buat saya. Tadi sebenarnya baru meeting, jujur. Dan saya udah tahu angka banget. Home away itu berapa keluarnya. Kalau saya bilang sekarang takutnya itu membocorkan dapur. Cuman kalian akan kaget sendiri. Hah, pasti kalian begitu. Jadi misalkan kita menang, misalkan 1-0 gitu ya. 1-1 bukan seneng, sakit perut. Aduh, ada kos lagi dan Iya. kosnya bukan puluhan. Jadi kan makanya tidak ada best of 5, best of 7 apalagi. Kosnya dari mana? Oh, best of 3 itu gara-gara itu juga berarti ya? Iya. Oke. Jujur gara-gara itu. Nggak bisa. Karena kosnya terlalu tinggi. Susah. Makanya ketika kita bicara realita ya. Kalian aja sekarang mungkin dengar agak emang seperti itu ya. Yes, seperti itu. Bahkan kita Satria Muda aja bisa dibilang ya dia bagus ya. Kita aja ya istilahnya mudah-mudahan tidak ada loss gitu ya. Tapi misalnya dibilang sehat atau enggak. Buat basketnya enggak sehat. Tapi gini, kalau kita bicarain profit berarti kan masuk dan keluar nih kan, lebih banyak masuk. Paling signifikan untuk loss-nya itu dari mana nih? Dari berpergian kah, dari biaya akomodasi kah, atau gaji pemain atau apa? Kenapa waktu itu nggak home and away itu baru diadain mungkin sekarang. Besok sebenarnya ada meeting lagi ya untuk regulasi ya. Kenapa nggak ada home and away dari dulu? Ya cost-nya bos. Jadi dia di satu tempat kalau itu Jakarta doang. Satu hotel di situ aja, semua bertanding di satu tempat. Kalau ada home away, uangnya itu loh. Pergi sana, ini sana, belum yang jauh di mana, ini nggak bisa. Transport berarti ya, bengkak sekali. Nggak bisa, iya. Yang tadi dibilang ketika transport itu berpengaruh banget, sangat besar banget. Jadi ketika ditanya dari mana semua kosnya, banyak. Tapi kenapa gedean bola? Karena bola itu banyak pemainnya. Iya. Ada pemain luarnya juga banyak banget dan kosnya melebihi dengan pemain basket. Jadi buat saya semuanya kayaknya sama ya, ada pemain, ada kos, ada OPEC untuk yang ya nggak tahu ya saya lain-lainnya semuanya. Tapi saya dengar tadi sih untuk manajemen sangat reasonable lah untuk ini. Lebih ke home away-nya sih, lebih ke gimana caranya adanya pertandingan itu profit ya, itu loh. Bang, tapi pertanyaan saya bingung nih kalau semua bilang loss nih. Maksudnya tidak profit atau bahkan tidak sehat gitu. Terus ngapain orang berebut masuk di dalam baik federasinya, klub-klubnya dan lain sebagainya buat apa? Jangan-jangan nih kesimpulan yang kita ambil di akhir adalah secara klub atau secara kolektif rugi, tetapi secara individu kaya nih. Sekarang kalau misalnya saya balikin nanya hotel bintang 5 atau enggak bintang 6 itu ada untungnya atau enggak? Balik modal enggak? Ya enggak. Terus orang ngapain bikin? Putaran duit. As a branding. Oh, oke.
Iya, as a branding. Dia orang-orang hebat yang dia punya privilege sendiri punya hotel. Itu salah satu case yang sangat mudah dan bisa diartikan. Hotel bintang 5 untung gak sih? Balik modal? Kagak lah. Bagaimana cara balik modalnya? Butuh berpuluh-puluh tahun ya. Enggak balik modal. Bakal loss ya. Ada duit yang keluar juga karyawan dan lain sebagainya. Lain. Mereka punya privilege lain-lain. Ada yang branding, ada yang punya kepentingan beda-beda. Nah kalau misalnya bola balik lagi, itu branding. Dan memang brandingnya bagus. Karena sampai sekarang juga dia pasti 10 besar kalau misalkan tayangan. Buat baliho ya. Buat kalau buat itu ya ada passion juga, orang yang passion pastinya. Passion bikin baliho? Bukan. Oh, bukan. Passion bikin klubnya, seneng sama basketnya, seneng sama bolanya. Itu dia. Balik lagi, mungkin itu enaknya tanya ke personal orang-orangnya. Tapi kalau saya ditanyain kalau misalnya kamu atau enggak Satria Muda gimana? Pasti itu passion. Oke, itu juga jawaban Itu passion. Pak Teddy untuk sini kan. Akan banyak orang-orang kan kita tanya, terus nyari uangnya gimana dong kalau dari sponsor cuma sedikit? Akan ada orang-orang yang passion. Ya ini orang-orang yang passion. Iya, karena passion, karena pengen ngerubah sirkulasi basket di Indonesia jadi positif nantinya. Dan akan ada waktu itu. Kapan ya? Kita nggak tahu. Ya Filipina aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Sedangkan kita udah bisa ngalahin Filipina lagi. Tapi walaupun dengan masuk ke kolam yang udah ada putaran air kotornya di dalam gitu. Bang Baim tahu itu dari awal apa ketika nyemplung baru tahu? Ya apa? Ini soal ternyata loss ya di klub itu gitu. Baru ketika saya nyelam ke situ. Ternyata sistemnya gini, orang-orangnya gini. Kalau itu saya kalau tahu yang kotor atau enggak itu lebih ke enggak tahu saya so tahu atau enggak ya. Bola lebih ampun dah saya. Pasti karena ampun. mengambil 80% tontonan masyarakat. Gitu. Sampai kadang-kadang kita juga nggak tahu yang benar yang mana ya. Tapi kalau basket, karena juga saya nanya waktu itu, ini jujur atau enggak? Ini bersih atau enggak? Kalau misalnya enggak, saya nggak mau ada di sini. Karena saya ngapain mempertanggungjawabkan hobi, tapi begini cara mainnya, yang akhirnya di sana saya ditanyain ngapain ada di situ. Kemudian saya nggak usah, saya kerja aja saya bilang. Tapi kata dia bersih kalau basket kata dia. Bener ya saya bilang. Gak mau tuh saya kayak bayar apa, gak mau saya bilang. Dan emang terjadi emang kalau basket yang sepenglihatan saya tidak ada seperti itu. Tapi kalau bola? Caur. Dari atas sampai bawah. Seberapa besar efek Mbak Ibuang datang ke Satria Muda? Maksudnya untuk secara mendapatkan sponsorship dan sebagainya itu berpengaruh banyak apa enggak juga? Kalau mereka itu sudah dari dulu sih ya, karena juara terus. Kayaknya itu nggak perlu ditanyain, pasti kayaknya brand itu menanyakan gimana caranya, ya gimana caranya bisa bergabung atau enggak berkontribusi kayak gitu. Karena udah juara. Tapi setelah abang masuk ada peningkatan secara value. Biar kita tahu nih orang-orang kayak Raffi mungkin ketika masuk ke Rans. Udah basketan dia, ada basket juga dia. Iya. Misalnya kayak mengembangkan olahraga gitu. Rans ternyata brand juga masuk ke situ. Karena ada Raffinya ya gitu. Bisa jadi ke depan mungkin budaya yang akan kita pakai seperti ini untuk menarik. Jangan. Kalau saya bilang malah itu salah ya ketika kita memakai cara public figure di depan. Buat apa? Tapi kan untuk industri. Kalau saya dari awal juga bilang jangan sampai adanya kita-kita semua itu hanya tulus saja. Buat apa? Karena saya tuh tidak terbiasa misalnya ada di satu organisasi nggak ngapa-ngapain, nggak kerja. Buat saya aneh, mending saya nggak usah di situ. Saya harus ada merubah sesuatu atau nggak kontribusi. Buat saya ngapain? Saya tidak haus untuk jabatan atau nggak sesuatu hal yang dipuji. Saya bilang. Tapi lebih ke arah saya ada perubahan lah. Udah visinya udah beda. Nah kalau ketika sudah ada nanti trendsetter seperti itu, aduh buat saya enggak lah, jangan lah, malah jadi hancur. Maksudnya enggak, ya sport gitu loh. Jangan sampai disalahgunakan dengan supaya sponsor masuk harus ada di depan siapa. Kalau saya malah nggak setuju. Saya pribadi nggak setuju. Walaupun itu berefek juga loh terhadap para pemain, terhadap pelaku kecuali sepak bola gitu. Karena kalau brand masuk, gaji mereka juga nggak telat. Kecuali kalau merekanya itu memang berkontribusi. Kalau misalkan tiba-tiba juga ada sesuatu seperti itu, lumrah aja kok. Cuman kalau itu nanti jadi adat gimana? Malah nggak bagus ya. Iya, malah jadi kayak di Indonesia harus pemain klub bola harus ada ini loh.
public figure supaya ini. Ya yang jelek kita juga karena nggak ada di negara lain. Harusnya mereka begitu. masuk ya karena sepak bolanya Iya, atau karena basketnya ya. iya. Bukan karena siapa yang berdiri di depan. Betul. Kalau saya sih pikiran seperti itu ya. Tapi ada niat kembangkan olahraga lain bang? Biliar. Biliar? Miliar. Miliar. Bola 8 bisa main gak? Bola 9 juga bisa gue. Bisa. Bola 8 harus siapa yang masuk terakhir? Bola 8 yang terakhir masuk. Ya masih mikir Ya, udah jelas 8 mana? dong. Akan 8 kalau 5 kalau yang itu Masih yang hitam. mikir. Iya 8. Iya. 89. Pertanyaan paling gampang di dunia. Gak paham biliar ya. 8 ya. 8 15 ya udah. Iya. Tapi kalau ini Bang Baim kalau di basket sendiri ya. Si sport kan kita ngomongin sport industri. Si sponsor-sponsor sendiri itu apakah sudah mulai banyak masuk apa anyep aja kayak waktu dulu-dulu gitu? Sebenarnya tahun 2023 itu nggak bicara sport aja. Ada event, ada apa. Tadi juga saya baru bicara sama teman-teman saya juga. Bahkan yang besar pun juga ya. Berapa seminggu, 2 minggu, 3 minggu lagi sebelum dia itu manggung atau nggak apa. Bisa cancel gara-gara sponsor mundur. Jadi jangan disalahin ketika memang sekarang sport itu kenapa begini ya. Enggak. Memang zamannya 2023 itu semuanya lagi susah. Itu dia. Jadi tidak bisa salahin sih. Jadi jangan itu berpatokan sama sport kok kenapa enggak ada sponsor, enggak, semuanya. Masih kok sport itu adalah suatu hal yang seksi untuk branding. Tergantung ya balik lagi kitanya, industrinya seperti ini harus dibanyakin, harus di awareness untuk beritanya harus lebih diiniin, ya harus ada seperti kalian lah. Ya, banyak nggak apa-apa tapi yang terbaik tetap kami. Iya loh, tadi kan udah bilang ya, semua regulasi kalah semua. Kami yang lebih bagus. Anjing gimana? Mantap. Saya menunggu Baimong. Tapi kalau abang lihat, misalnya kita butuh berapa lama sih dari bangun fondasi misalnya di sekarang ya, basket baru berubah secara awareness dan lain sebagainya di sekarang, butuh berapa lama nih untuk mengembangkan dia menjadi sebuah industri olahraga yang sempurna? Tergantung siapa yang ngelit dan mereka memang mau berbaur untuk memajukan, tidak sebagai keuntungan satu pihak semata. Gak bisa bro kalau nggak gabung, nggak bisa. Harus kolektif ya? Harus. Nggak bisa satu-satu. Karena kan basket adalah Indonesia, bukan basket adalah Satria Muda. Iya. Sama bola bukannya Persib atau nggak siapa. Ya bola banyak semuanya. Itu dia susah tapi ya semua berbalik lagi kepentingan mereka apa gitu loh. Kalau melihat ini kayak klub-klub kedatangan klub baru kayak Ranspik, Dewa United, menurut Bang Waim itu gimana? Apakah malah menambah bagus kasanah perbasketan Indonesia? Pastinya menambah bagus, pastinya menambah seru. Semuanya sih pasti ada positifnya ya. Kalau saya sih suka, senang. Apalagi kemarin juga Rans juga hebat, Dewa juga hebat. Buat saya kompetitif itu perlu. Tapi balik lagi ya, ujungnya mau kemana? Iya, ujungnya mau kemana? Kalau satu visi enak banget ini Enak ya? banget. Iya. Enak banget. Bahkan kalau misalkan kita bicara NBA juga, misalnya di papan bawah juga, ini profit. Iya, makanya setiap orang kita Iya. Ya, menurut maksudnya kalau secara kebutuhan ya, kalau secara Indonesia banyak penduduk, semakin banyak penduduk, semakin banyak presentasi yang nonton, ya berarti semakin menarik duit itu masuk ke dalam klub atau ini. Kok semua rugi nih yang? Iya, lu mau nanya siapa yang untung ya kan maksudnya? Iya misalnya kayak Pate di Persib, rugi. Persib aja udah rugi apalagi yang lain. Itu dia. Bang Fuad PSMS, tekor juga. PSMS tekor, tim udah legend. Bola lebih gila lah. Tekornya daripada basket. Jauh lah bro, jauh. Kita udah tahu kayak gitu-gitu jauh lah. Makanya itu orang-orang hebat semua. Makanya menghindari ya. Hah? Untungnya nggak terlalu tahu bola bro. Tapi yang nawarin ada, Bang, buat Banyak. tim sepak bola. Banyak. Buat di depan apa buat ngurus ikut kontribusi? Ngurus. Banyak itu. Banyak. Terakhir ya, adalah nggak enak saya ngomong. Liga apa? 1-2? 1-2-3. 1-2-3 Terakhir itu. 3. Nah begini Bang Baim, kami ada klub Liga 3 juga.
Namanya Persipan Pandeglang. Ini saya agen pemain-pemain mereka. Ini CEO-nya, CEO klub. Iya. Pandeglang. Pandeglang. Liga 3. Pemainnya ada berapa? Pelatihnya mantan legenda Indonesia Suwita Pata. Wih. Pemainnya ada stand up komedian. Lah. Oh, branding bro. Oh iya. Nah itu dia. Kita bisnis bro. Agennya kebetulan saya. Kemarin udah uji coba main ya. Udah dicoba main. Bener-bener ini jadi pemain. Oh, ini. bener ya? Bener. Beneran, Kita mau ke industri sepak bola yang lebih modern dan kocak. Oke. Dimulai dari Liga 3. Dimulai dari Liga 3. Ya. Ini beneran. Beneran. Oke. Apip udah main di Persipan Pandeglang. Tapi ya itu sama lah. Dealnya di sini, pas jadi bintang tamu, deal di sini Emang dikirim beneran, tandang tangan kontrak, udah ikut. Udah main? Uji coba, udah. Kalah menang. Kemarin Belum mulai liganya, baru uji liganya coba. uji coba. Oke. Baru liganya bulan ini ya, Tanggal 11. tanggal 11. Masuk udah di kontrak. Berawal dari podcast ini. Branding. Branding bro. Akhirnya penonton kemarin uji coba aja rame. Oh rame. Oke. Kita membangun dari dasar. Bangun. Tapi ya itu lagi-lagi kalau Liga 1 aja sulit apalagi kita. Kita udah gak ada sponsor sama sekali lah. Ada yang orang-orang passion yang di daerah aja tuh yang nyumbang-nyumbang. Raffi udah diundang sini. Belum. Tanyalah dia tuh dari Liga 2, Liga 1. Iya. Nah, Siapa kau tahu- tanya dia. Kau Siapa tanya tahu mau musiknya. akuisisi Liga 3 ya? Siapa tahu akuisisi Liga 3, kita lepas aja deh. Persipan Rans. Top. Iya Top. kan? Oke, bisa tuh ya. Untuk kayaknya Raffi juga kalau curhat tekor banyak. Nah, paling benar undang dia ke sini untuk perbaikin dia kan kita udah kita berteman baik. Sering menanyakan, sering belajar sama dia juga. Jadi tanyain sama dia, pasti dia seru tuh ngobrolnya. Soalnya liga tertinggi itu. Karena 2 ke 1 beda jauh. Beda. Secara Pak budgeting Adito juga beda. kan kaget kan waktu 2 ke 1. Beda. Iya, iya. Rans kan dia Iya. bilang Pak Menteri Pak Menpora. Iya. Pak Menpora juga kaget loh. Bapak aja kalau kaget gimana kita? Bapak Menpora. Ya benar juga ya. Iya. jauh banget tuh ya sini Iya. budgetnya. Jauh banget. Nah itu makanya Bang Raffi kalau kalau apa namanya Ada waktu? ada sakit hati ada yang pengen dicurhat bisa langsung ke sini saja gitu. Di Sportcast terbaik. Tapi Abang mengembangkan basket setelah itu pengen biliar. Biliar ini apa passion juga? Oh dari dulu emang main biliar. Gue jago nih berarti nih. Ya dari dulu. Wis. hampir serius banget. Waktu dulu sampai ditanya bokap tuh, lu mau main biliar sekolah di luar negeri atau kuliah? Kata dia. Karena gue main biliar terus. Hampir jadi pelatnas juga. Udah benar-benar biliar terus lah. Tahun 2000 waktu itu. Akhirnya gue milih kuliah. Sekarang di tahap mana nih ke Federasi Biliar ini? Kemarin udah live sendiri di mana di medianya gue, akhirnya banyak banget yang nonton dan akhirnya teman-teman lama dulu pemain nasional segala semuanya. Kembali lagi. Iya. Aduh lucu banget. Lucu banget iya. Wah, saya sampai yang gila teman lama semua yang udah puluhan tahun gak ketemu. Akhirnya dia kangen dengan apa? Untungnya juga banyak teman-teman kita ya. Ada Billy, ada Anji, ada Raffi juga sekarang main. Ayo kita gedein biliar tuh. Iya. Saya bisa dapat investornya tuh. Dari mana? Biliar. Bupati-bupati yang sering studi banding ke Jakarta. Nah biasa kan di Sarina tuh. Itu bisa jadi karena mereka hobi biliar juga. Iya. Sambil berhembus angin malam. Mencekam. Studi banding, Mas. Iya. Biasanya kan lagi jalan dinas ini. Sarina biasanya Iya. perempatan. Terus maksudnya apa jadi ini? Ya kan Pemodal. mereka pasti hobi biliar dong. Di mana tahu? Iya mereka main terus biliar. Saya sering lihat lah ini mah bupati kampung saya. Ini mah bupati. Sering tuh sambil rapat-rapat APBD gitu. Oh, Iya. aduh. Tapi berarti biliar sama basket dulu ya? Biliar sama 2 nih. Tapi kalau e-sport menurut Abang, ada punya potensi nggak? Karena menurutku ini kayaknya sport yang bisa kita kembangkan dan profit kayaknya e-sport deh. E-sport itu untuk devisa itu bagus ya buat negara, makanya waktu itu dibuat piala presiden segala semuanya. Tapi balik lagi, kalau kayak gini-gini tuh tanya yang besar-besar lah kalau e-sport. Iya, kalau kita kan baru ya.
Ya kita, saya nggak tahu harus bilang sih. Ya kayak Mobile Legend aja lah. Kita nggak perlu tahu, nggak perlu tutupin, kayaknya udah rahasia umum juga. Mau ikut MPL itu harus bayar dulu $1 juta. Hah? Sekarang $2,5 juta. Cuman ikut turnamennya. Dan Dewa ikut kemarin itu ya. Dewa ikut. Gokil. Saya sampai bingung. Saya ditawarin, wah balik modalnya bagaimana? Saya bilang. Tapi kan saya juga bingung, kok mau ya orang beli untuk masuk MPL. Saya cuma mikirin bisnisnya gimana ya, balik modal atau enggak. Cuman kan kita harus tanya sama orang-orang yang sudah berkecimpung di situ. Mau itu mungkin ya, menurut saya ada Araraki, ada EVOS, bisa nanyakin sama mereka, untung atau enggak. Kalau saya baru aja untung berkecimpung di sana. Dan kalau buat saya masih ya se-branding juga. Tapi balik lagi, sponsor masuk atau enggak segala, mungkin itu aja. Kalau saya masih sepengetahuan karena hobi juga, dulunya main game juga. Berarti nggak ada industri yang Badminton sih, badminton. Karena cuma 2 orang. Apa? Paling banyak. Iya. Badminton. Timnya cuma 2 orang kalau paling banyak kan. Ganda, single. Udah. Iya, ya, Berangkat gak ada pelatih ikut campuran. 1 dah. Ini tukang pijit 1. Udah 4 orang berangkat. Yang paling banyak bisa. Ya. Penontonnya banyak, lumayan banyak. Prestasi ada. Ada. Iya benar. Badminton sih, badminton. Sepak bola, e-sport berarti masih repot ya? Iya repot. Tapi ini terakhir sebelum kita masuk ke Ultimate Team. Sistem apa yang harus dibangun? Kalau kita mau rombak semua nih kembali ke nol. Apa yang harus dasar-dasar yang diletakkan di industri olahraga Indonesia? Sebenarnya tadi saya bilang lebih ke pemiliknya, pola pikirnya atau enggak, mungkin orang-orang pembinanya ya, pola pikirnya dalam arti, kalau saya sih paling senang ketika memang itu sudah bersih kalau saya. Berarti bersih dulu nih ya, fondasi pertamanya. Apa yang dilakuin, bukannya saya pro kontra ya atau enggak gimana ya, apa yang dilakuin Pak Erik sudah menuju ke arah sana sih kalau saya bilang ya. Naturalisasi untuk bisa menjadikan pemain lebih hebat, habis itu juga rulesnya, habis itu juga itu yang dilakuin sama Pak Erik di basket sebenarnya. Dan saya melihat itu wah hebat nih, saya bilang mudah-mudahan waktu itu kemarin sebenarnya ditawarin masuk di D3 udah bersih katanya. Benar Pak, saya bilang aduh, saya bilang nggak kuat Pak. Nanti pokoknya pikirin ya kata dia. Jadi buat saya lebih ke bersihnya dulu karena apa ya, karakter itu lebih penting ya, dari karakter itu penting dalam mau itu sport, mau itu karakter pribadi atau enggak apa. Kalau karakter itu sudah jelek pasti jelek ya. Gak mungkin enggak. Kalau udah itu sudah kotor ya pasti ya luarnya kotor. Berarti potong generasi lagi nih. Maksudnya potong generasi dulu, ciptakan yang bersih-bersih di dalam. Baru yang bersih-bersih ini bangun sistemnya. Iya memang harus sistem baru, orang-orang baru dimasukin, dikelarin semuanya. Kalau saya lebih lihat bola ya. Makanya bola kalau sampai sama seperti kayak kemarin udah juara segala semua. Bola tuh kalau udah sampai seperti tahap ini saya bilang udah sangat wow sih saya bilang. Tinggal saya melihatnya kesananya bagaimana tiba-tiba kita masuk Piala Dunia kayak gitu-gitu loh yang udah mulai yang diambang pemikiran orang lah. Dan bisa atau enggak? Bisa banget kok. Bisa banget. Mental kebersihan. Ya, berarti kembali lagi orang-orang yang sudah pernah mencalonkan diri tidak boleh calon lagi. Formula lu itu. Potong generasi. Jadi syarat untuk pendaftaran exco, wakil, ketua adalah yang sudah pernah terlibat di sepak bola Indonesia tidak boleh lagi mencalonkan diri, baru menjadi syarat pendaftaran. Gitu. Paham bola tapi tidak pernah terlibat. Jadi orang baru semua, fresh nih. Iya dong, iya daripada yang lama-lama ya di exco semua. Kalau gitu diganggu kan? Apa? Ganggu apa? Iya kalau orang-orang barunya. Ya kalau semua baru mah sama-sama saling kenal lah. Hai, kita mau ngapain nih? Percakapannya dari awal lagi bro. Jaringan-jaringan itu ya. Gurita-gurita, Iya, akar-akar gak ada bro. Iya. Percaya dah sama gua dah. Iya dah. Oke, kita mau masuk ke Ultimate Team. Bang Baim, Ultimate Team itu kita mau bikin menyuruh kesebelasan. Bang Baim boleh. untuk membuat sebuah kesebelasan yang berisi selebritis favorit
Baimong. Oke. Nah ini formasi bola. Kalau mau bikin editor kita bekerja silahkan diubah-ubah. Kalau nggak dia cuma nonton bokep di situ doang tuh. Gila ini gue nggak tahu loh ini RBCB. Nanti dijelasin sama Nanti kami jelaskan. Coach Mamat. OGK goalkeeper bro. Iya. Goalkeeper. Mantap. Goalkeeper itu saya Raffi. Raffi Ahmad. Jago Semua dia. ya. Semua orang pasti Bener pilih. nggak? Iya, Iya. semua. Iya, Om kiper Lukman. bagus. Om Lukman pilih Raffi juga. Bek kanan. Bek kanan. Biasanya yang mobile. Maju, menyerang, ikut menyerang. RB bertahan itu apa itu. sih singkatannya? Right Right back. Oke. Ini semua singkatan doang. C, center. RB itu saya suka Anya Geraldine. Anya Geraldine. Kenapa? Supaya penontonnya banyak. Oh. Udah ke tribun. Iya. Biar dia dekat tribun ya. Iya, dekat samping-samping. LB. Left back. Left. Harus imbang. Siapa? Siapa ya? Kalau imbang di situ hanya Geraldine, kiri nggak mungkin. Siapa gitu kan? Siapa emang? Hah? Gak mau. Ini nih, Dinar Candy. Dinner Candy. Dinner Candy. Biar pusing ya nonton. Dinner Candy. Oke. Center. Ini harus yang jago. Wah. Ini CB itu apa sih? Center back. Center back. Wah tapi ini Loh, striker mana sih? Di depan, Depan. ST. Oh, Ini kita dari belakang. salah gue. Ya udah terusin aja. Nah, center back. Gunain center back itu apa sih? Center back itu untuk pertahanan. Untuk Pertahanan juga? Defend. Iya, untuk defend. Ari Kriting taruh cocok sih itu. Sebelahnya apa? Geraldine Ari Pertahanan Kriting apa? ya. Nah, ya bener juga. Siapa ya? Ari Kriting boleh. Ari Kriting. Gimana kalau Ari Kriting di sampingnya Anya menurut lu, Mat? Wah itu Wah, bahaya. bahaya dong. Dia lari kemenyan lupa jatuh tuh. Karena aja. Dukun. Oke. Dia pemain mau nyerang dia keluarin dupa keluar. Duetnya Ari Kriting di jantung pertahanan. Siapa ya? Babe Cabita. Babe Weh, Cabita. Pas ya. Pas. Nah, ini duet mau Rio Ferdinand Biar- Fidik ini, Mat. Enggak pas bilang Babi Cabita, kepala aku tuh langsung kontennya yang itu bintang-bintang. Gemini. Yang pakai ini. Yang pakai ini doang kolor. Babe. Babe. Central midfield. Itu tugasnya apa? Itu untuk otak daripada sebuah Wih, sistem. harus main. pintar bro. Harus. Harus pintar. Siapa ya? Lukman aja. Bijaksana dia. Lukman Sardi. Lukman Lukman Sardi. Defensif. Defensif itu yang hajar-hajar di tengah. Yang tackling. Destroyer, Tackling biar pemain belakang gak kesusahan gitu. Dia udah potong duluan. Oke, kalau itu siapa ya? Lia. Lia Eden. Bukan. Leo Odeng. Lia itu istrinya Lukman Sardi. Oh. Biar dia Oke. jadi temenan. Diduetkan di lini iya, tengah. duetan, iya. Wah, istri yang defend. Iya. Istri yang defend. Iya. Oke. Gelandang serang. Attacking serang. midfielder. Yang memberikan umpan-umpan terbaik kepada striker untuk mencetak gol. Woi, ini Baimong. Oke. Gue jago ngumpan. Pengumpan handal Yes. ya. Oke. Sayap Sayap kanan. kanan ini yang harus kencang. Harus kencang. Bisa apa crossing gitu-gitu. Harus kencang. Iya. Siapa ya? Yang bisa melewati 1-2 pemain sebelum mengirim umpan ke kotak penalti dari samping. Oh, yang jago juga main ini Atta Halilintar. Oh, gue tuh di tengah. Oh, ngumpan tuh gitu-gitu ya? Iya, udah. Wah, ini kalau Atta Halilintar di kanan nih, Baimong di kiri, wah ini di tengah pengemis nih. Benar juga ya. Udah lama ya? Lupa Udah lama banget. itu. Terus si Atta juga ngapain lah itu. Atta kanan, Baimong kiri, di tengah pengemis bro. Bisa-bisa dia bilang siapa juga ngapain lah. Dia juga ngapain. Lah ini duluan, Atta kan ngikut. Aduh lucu banget lagi. Aku jadi keinget ya Allah. Sayap kiri. Itu hiburan terakhir sebelum Covid itu. Iya benar. Aduh ampun itu. Oke, sayap Sayap kiri yang kencang. Siapa ya? Yang kidal juga bisa. Kidal. Siapa sih pemain bola yang bisa ini? Oh, Iko Iwais. Iko Weh, Iwais. mantap. Kaki kiri benar. Nah, penyerang. Striker, pencetak gol. Pencetak gol.
Itu harus yang bikin kiper itu ini goyang. Oh, kiper goyang. Kiper goyang. Siapa ya yang bikin grogi ya? Kita pikir dulu. Yang bikin grogi itu Banyak. Ulan Guritno. Aduh, Ulan Guritno. Mantap. Iya. Baru maju udah. Satu pemain cadangan yang kalau dia masuk dia merubah segala skema yang ada. Dia sinar lah di dalam Dia bangku. sinar? Iya, sinar. Jadi kalau lagi buntu dia masuk cair semuanya. Wah, Six man kalau di basket six man. harus produser. Kalau dia masuk cair. Siapa ya? Tahu siapa ya? Pemain cadangan itu kita Ricky Harun aja lah. Kirun. Kirun. Jago dia. Iya, iya betul. Jago dia. Dia masuk baca doa gol semuanya. Dia volley jago, bola jago. Pelatih. Pelatih. Kapten dulu lah. Oh, Boleh. boleh. Kapten Billy. Nah, di semua ini, di antara semua. Hah? Di antara yang main ini, Heeh. kaptennya siapa? Billy. Lah Billy gak masuk, Billy ganti siapa? Oh salah gue ya. Oh iya gak jadi. Iya itu dulu manajer dulu deh. Nah, Manajer Billy aja. Manajer Saputra. Billy Saputra. Ya. Nah, kapten di antara 11 orang itu. Di atas itu. Anya Geraldine. Hanya. Kapten tim. Kenapa dipilih Anya Geraldine sebagai kapten tim? Karena dia ada Geraldnya. Gerald. Stephen Gerrard. Gerald Stephen Pangkali. Iya. Oke. Oke. Ini di lock? Lock lah. Oke. bro. Inilah dia ultimate team dari Wey. Bang Baim Wong. Bang Baim kita juga sudah kasih tahu Bang Baim Wong bakal kesini dan ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sporty untuk Bang Baim. Yang pertama ada dari Akmaluddin Nasruddin. Gak ada rencana gitu ambil alih Rans dari tangan Raffi Ahmad. Nah, Beli sahamnya tuh, tapi 50+1. Enggak lah. Dia udah hebat lah bro. Kita enggak lah kita belajar dari dia. Rencana ambil Rans. Ada ya, Enggak, tapi enggak. rencananya ada, ambilnya belum ya. Rencana ada ambil enggak. tapi Rans waktu ke basket ada curhat ke Baim Wong gak? Dia ngomong. Mau basket nih gue nih gini-gini. Bagus gue bilang. Alasannya apa? Karena udah kesel sama sepak bola. Enggak. Atau apa? Itu Atta kali. Jadi ke futsal ya. Atta itu bro. Berikutnya dari Andia Rita. Mas Baim, semisal disuruh bikin satu klub olahraga, mau olahraga apa dan di kota apa? Selain dua tadi ya? Semisal disuruh bikin satu klub olahraga, mau olahraga apa dan di kota apa? Oh ya, selain dua tadi. Saya mau olahraga volley Volley di kota mana? di kota Manado. Wih, kenapa tuh? Putih-putih. Oh. Volley di mana? Di Manado. Aduh, weh. Gitu gampang bro. Di mana? Di Manado. 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 Di Manado. Oke. Ada dari Rudy RG. Ada keinginan jadi exco PSSI enggak kayak Atta di futsal? Exco. Exco tuh apa Jadi sih? pengurus. Komite eksekutif. Eksekutifnya. Oh, belum kepikiran. Untuk menjadi di basket Gak juga. ngerti bola tuh, gue kagak ngerti bro itu. CB segala kagak ngerti bro. Emang yang di dalam sekarang nggak ngomong apa-apa ya? Nggak ngomong apa-apa Cuma lu. tanya, emang yang di dalam sekarang Bagus. Iya. kan udah ada maksudnya Udah nggak ada. perlu bang Iya. Baim masuk. Dia suka suzon mulu. Iya, memang Betul, ini apa? betul. Orang nggak ngomong apa-apa kok. Aman lah. Lanjut. Berikutnya dari Kolertan. Hah? Ini siapa namanya? Adnan Al-Kadli. Adnan Al-Kadli. Spill dikit-dikit dong Pak Presiden SM. Kira-kira yang bakal didatangin buat IBL Wih, season 2024 siapa? wih, Juara Indonesia. Indonesia juara. mantap. Ada, nggak enak gue, jangan lah, masih rahasia bro. Ada di FUT sini enggak? Hah? Nggak ada kan? Oh, nggak ada. Gak ada masa Ferry Pahabol. Itu kan ada Frans Jangan, Pablo. belum. Ada Kelly. Arthur bisa marah Ferry Pahabol tiba-tiba main basket. Belum, ada satu yang bikin heboh pasti nanti. Bikin heboh. Bikin heboh pasti. Datang deh nanti ya ke SM. Iya. Oke. Bisa di-spill di sini? Asing Jangan. atau lokal? Asing atau lokal? Lokal. Lokal yang bikin heboh. Siapa teman-teman? Tebak-tebakan. Nah, Denny. Sumargo. Lah, Kan udah pensiun. pensiun. Fokus konten aja Bang Den. Nih. Oke, berarti akan ada ya? Janji mau kesini hampir dunia sekarang ya? Belum lagi sih. Denny Belum Sumargo. kesini? Belum. Udah janji siap Mat, siap. Udah 3 bulan lewat nih. Iya weh, bos. Anda sih Makassar Manado ya, tapi nggak gitu ya, tolong. Berikutnya dari Eko Animiti.
Tips apa yang bisa di-share untuk orang-orang yang mau terjun di dunia e-sport, Bang Baim? Sebagai pemain ataupun mau berkecimpung. Lebih ke tujuannya apa? Iya, tujuannya mau ngapain? Kalau mau nyari duit lupakan. Iyalah, lebih ke kembangin, lebih ke ini aja. Tapi kalau sebagai pemain duitnya oke nggak? Hadiah-hadiahnya juga gila-gilaan tuh. Sebagai pemain ya, dia nggak masuk punya klub atau sebagai bisnismen. Karena kan pemain kan sekarang kalau misalkan games itu udah e-sport ya, sudah ada influencer juga. Pasti lumayan lah. Pasti lumayan dia dapatnya dari si influencer itu ya, bukan hanya dari si e-sportnya aja berarti. Iya, Kan ada gaji juga, ada mungkin transfer atau nggak apa untuk pemain. Bonus hadiah. Iya, tapi kan sekarang ada influencer pasti gede. Jadi Buat sebagai pasti pemain, besar. kalau itu bakatnya hajar ya. Pasti besar. Ya, ajar. Hajar lah. Oke. Terakhir. Apa silakan dong. Bang, ini kan Bang Baim di SM nih, pasti waktu dan sebagainya terkuras, keuangan terkuras. Istri suka marah nggak sih Bang? Karena ini mungkin pemilik klub yang lain juga. Biasanya kan kalau minta beli motor gitu-gitu kan istri suka marah tuh. Ngapain sih? Kan Iya, padahal iya, hobi. iya. Nah, abang nih hobinya kan miliaran ya. Hobi Amin, amin. hobi punya klub basket. Lu Kan? nyebut gini jadi tahu. Iya, maksudnya hobi punya klub basket kan tadi Miliaran, lu passion. sebut lagi. Nah, istri marah gak hobi ini? Istri kan kalau kita ngasih apa yang dia mau kan dia suka. Itu yang utama dulu. Oke, Iya. oh ya. Ngasih yang dia mau, ngasih dia yang suka, baru kita ngelakuin hobi kita. Nah, itu gitu. pentingnya bro. Dengar, ini Oke. ini belum kasih yang istri mau udah minta dua. Nah, dua apa? Dua istri. Dua istri, udah minta izin. No. Tadi siapa tuh yang telepon? Kok fotonya beda? Jadi gitu triknya ya. Oh, buat teman-teman pemilik klub atau yang lagi pegang klub atau gimana, utamakan dulu keinginan istri baru kau. Betul, karena doa istri itu Baru kau beli pemain bintang. kepada suami itu akan memudahkan. Betul. Betul. Bijak bro. Anda sih. Kalau begitu Bang Baim, makasih banyak. Sama-sama. Sudah datang ke sini. Sebelum pulang kita punya hadiah buat Bang Baim. Mana? Ini. Ini dia. Wih mantap bro. Mantap. 81 Indonesia Baim Wong. Keren. Terverifikasi sebagai YouTuber. The first, Kiano. Dan kedua, Kenzo. Mantap nih. Ini apa? Stick Tiger Wong. Tiger Wong. Tiger Wong. Love Paula. Dan seorang businessman. Businessman. Thank you loh. Ya, Ini silakan. 81 toh? Oh lahir. Lahir. Ya. Oh ini lahiran dia. Iya. Ada yang enggak, ada yang Ada yang nomor nomor punggung, punggung, ada itu yang nomor nomor punggung. Oke. Ada yang nomor punggung. Mantap bro. Silakan Silakan ditandatangan. ditandatangan. Bang Baim, nanti kita pajang di sini. Kayaknya buat gue. Yang buat Ada. Bang Baim juga disiapkan. Kita Aman. kita siapkan dua. Kita tandakan di mana? Sini. Bebas. Boleh. Saat. Wih. Susah ditiru nih tanda tangan sumpah. Ujungnya kayak gini Kok melingkar. bisa sih ada orang pengen niru tanda tangan? Ya biasa kan titip absen, pengalaman titip absen pas kuliah kan. Bisa susah ditiru. Iya kan kesel kalau teman suruh titip absen tapi tanda tangannya tuh susah gitu. Iya benar. Iya. Sering tuh. Iya emosi tuh Iya, lah. benar-benar. Ini mending kau masuk dia daripada susahin kita harus tanda tangan. Aduh. Thank you loh bro. Keren banget. Ya, Siap. Thank you juga Bang sudah hadir Sama-sama di sini. dong. Sehat-sehat selalu. Yang Sehat-sehat penting juga. apapun yang mau dikerjakan, mau di olahraga apapun bahagia selalu Bang. Bahagia juga. Sip. Dan Mantap. salam buat istri di rumah dan juga anak-anak. Siap. Mantap, Kalau begitu bro. saya Muhammad Al-Gatiri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Mereka tepuk tangan sekali lagi untuk Baim Baim Wong. Wong.